Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman pada video pembelajaran matematika tetap pada metode numerik. Nah, kali ini videonya adalah video lanjutan video kemarin, yaitu tentang polinom Lagrange. Kali ini kita tetap membahas tentang metode numerik, dan yang kita bahas kali ini adalah tentang polinom Newton dan Newton-Gregory. Nah, yang pertama kita bahas adalah yang polinom Newton terlebih dahulu. Nah, polinom Newton ini digunakan karena polinom Lagrange yang kemarin itu metodenya kurang disukai teman-teman. Jadi, dalam praktek itu kurang disukai karena beberapa alasan. Yaitu yang pertama karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi itu sangatlah besar. Selain itu, interpolasi untuk nilai X yang lain juga memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Dan selanjutnya, bila jumlah titik data itu meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan, teman-teman. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan antara Pn ke 1-1x dan Pn ke x ya. Jadi Pn ke 1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Oleh karena itu, alternatif yang digunakan adalah polinom Newton. Nah, polinom Newton ini dapat dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Jadi dalam recurrence ini dapat dirumuskan seperti berikut. Pnx sama dengan P ke n-1x ditambah a ke n kali x min x0 kali x min x1 sampai dengan x min xn min 1. Dan basisnya ini P0x ini adalah A0. Jadi tahapan pembentukan polinom Newton ini sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama P1x dulu. P1x ini dapat dirumuskan sebagai P0x atau P awal ya ditambah A1 dikali x min x0 sama dengan P0x tadi sama dengan A0, terus ditambah A1 dikalikan dengan x min x0. Dan untuk P2x ini P1 sama dengan P1x ditambah A2 kali x min x0 kali x min x1, atau sama dengan A0 ditambah A1 kali x min x0 ditambah A2 dikali x min x0 kali x min x1. Jadi mereka semua terlibat. Semakin dia tinggi n-nya, maka dia juga semakin agak panjang ya caranya atau rumusnya. Dan untuk P3 sama, jadi kita tinggal rumuskan saja, dimulai dari A0 ditambah A1 terus ditambah A1 kali x min x0 ditambah A2 kali x min x0 kali x min x1 ditambah A3 kali x min x0 kali x min x1 kali x min x2. Jadi diurutkan, teman-teman. Jadi dapat kita rumuskan ya bahwa Pnx nya itu sama dengan Pn min 1x ditambah An kali x min x0 kali x min x1 terus dikalikan sampai dengan x min x ke n min 1, teman-teman. Gitu. Dan untuk nilai konstanta A0, A1, A2 dan sampai dengan A ke n merupakan nilai dari selisih terbagi atau divided difference dengan nilai masing-masing. Jadi A0 itu sama dengan fx0, A1 itu fx1, x0 dan seterusnya sampai dengan A ke n itu sama dengan fxn min xn min 1 terus koma sama dengan sampai dengan x1, x0. Dimana dalam hal ini itu fxi, jadi fx ke i, xj sama dengan fxi min fxj per xi min xj, teman-teman. Jadi kalau dia ada 3 x-nya atau titik x-nya seperti fxi, xj, xk, maka rumusnya juga fxi, xj min fxj min xk per xi min xk. Jadi nilai yang titik awal dikurangi dengan titik akhir gitu. Jadi dengan demikian ya, polinom Newton ini dapat ditulis dalam
hubungan rekursif sebagai berikut. Jadi seperti tadi teman-teman. Jadi Pnx itu sama dengan Pn-1x ditambah x min x0 kali x min x1 sampai dengan x min x ke n-1. Nah ini dikalikan yang fx tadi, fx ke berapa sampai dengan x0. Dan untuk basisnya P0x itu sama dengan fx0. Atau dalam bentuk polinom yang lengkap itu sebagai berikut ya teman-teman. Pnx sama dengan sekian-sekian sampai dengan dikalikan fxn sampai dengan x0. Nah, untuk nilai selisih terbagi ini dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang dinamakan tabel selisih terbagi. Misalnya, tabel selisih terbagi untuk 4 buah titik, misal n-nya sama dengan 3. Jadi sebagai berikut. I-nya kan ada 4 ya, karena dia dimulai dari 0. Jadi ada 0, 1, 2, 3. Xi-nya juga demikian, x0, x1, x2, x3. Demikian juga yi-nya sama dengan fxi ya teman-teman. Terus ST itu selisih terbagi. ST1 nya berapa, ST2 nya berapa, ST3 nya berapa. Jadi banyak ST ini tergantung pada N nya berapa. Nah ini langsung ke contoh soal ya, karena agar kita lebih bisa memahami. Untuk contoh soalnya, hitunglah F 9,2 dari nilai-nilai XY yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinom Newton derajat 3 teman-teman. Jadi kalau derajat 3 itu kan tadi berarti sama dengan N-nya 3 ya, berarti ST-nya juga ada 3. Kita lihat pada tabel soalnya, I-nya juga sama dengan 3 ya, jadi mulai dari 0, 1, 2, 3. XI juga demikian, ada 8,0, 9,0, 9,5 dan 11,0. Dan YI-nya juga sudah diketahui. Nah untuk penyelesaiannya kita samakan seperti yang tadi. Untuk XI-nya juga sama, YI-nya juga sama, selisih terbagi juga sama. Nah kita beranjak pada sebelumnya bahwa ST itu fxi min x0. Nah ini teman-teman, ST1 nya, ST2 nya dan ST3 nya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, nah tadi ini teman-teman untuk menghitung ST atau selisih terbagi seperti kok bisa didapatkan 0,117, terus kok bisa didapatkan min 0,006 atau 0,004. Nah ini ada rumusnya teman-teman. Jadi gini contoh cara menghitung nilai selisih terbagi. Jadi ada rumusnya, misal jika fx2 min x1 itu sama dengan fx2 min fx1 per x2 min x1. Jadi bisa didapatkan 0,108134 gitu. Seperti pada yang ST1 ya teman-teman. Yang 0,108134 itu didapatkan dari rumus berikut. Seperti halnya pada contoh di min 0,06433 itu juga melalui rumus sebagai berikut. Jika terdiri dari 3 titik seperti yang tadi rumus awal, fx2, x1, x0 itu rumusnya fx2, x1 min fx1 min x0, x0 per x2 min x0. Sehingga didapatkan negatif 0,006433 dan seterusnya. Sehingga polinom Newtonnya dengan x0-nya itu sama dengan 8 sebagai titik data pertama ya. Sebagai titik data pertama kita lihat xi kan 0 ya teman-teman. 8 adalah fx sama dengan p3x karena dia tadi kan pnx. N-nya tadi 3, terus sama dengan kita jumlah semua 2,079442 ditambah 0,117 sampai dengan dikalikan dengan x min 8, kali dengan x min 9 terus sama x min 9,5. Jadi taksiran nilai fungsi pada x 9,2 itu berapa? Kita tinggal masukkan ke x nya teman-teman. Jadi x yang di atas yang di P3x itu kita tinggal ganti dengan 9,2. Itu rumusnya seperti yang di awal tadi ya teman-teman, rumus PNX. Jadi tinggal kita hitung, kita masukkan angka 9,2 sehingga menghasilkan angka
hasil nilai 2,219208. Dan yang kita butuhkan adalah 7 angka bena. Jadi nilai sejati dari F9,2 yaitu sama dengan ln 9,2 itu adalah 2,2192203. Jadi yang kita butuhkan itu 7 angka bena. Nah, kelebihan polinom Newton ini apa sih? Yang pertama, karena polinom Newton itu dibentuk dengan menambahkan satu suku tunggal dengan polinom derajat yang lebih rendah, maka ini memudahkan perhitungan polinom derajat yang lebih tinggi dalam program yang sama. Karena alasan itu, polinom Newton ini sering digunakan khususnya pada kasus yang derajat polinomnya tidak diketahui terlebih dahulu. Untuk yang kedua, penambahan suku-suku polinom secara beruntun dapat dijadikan kriteria untuk menentukan tercapainya titik berhenti, yaitu apakah penambahan suku-suku yang lebih tinggi tidak lagi secara berarti memperbaiki nilai interpolasi atau malahan menjadi lebih buruk. Dan untuk yang ketiga, tabel selisih terbagi dapat dipakai berulang-ulang untuk memperkirakan nilai fungsi pada nilai X yang berlainan. Jadi dapat digunakan kembali. Kalau Lagrange tadi kan dia tidak bisa digunakan kembali ya, yang penghitungan pertama. Nah, yang sekarang kita menuju ke polinom Newton-Gregory. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa polinom Newton-Gregory ini merupakan sebuah bentuk khusus dari polinom Newton. Jadi polinom Newton-Gregory ini merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Untuk titik-titik yang berjarak sama, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya pun lebih mudah dibentuk. Di sini kita menamakan tabel tersebut sebagai tabel selisih saja. Kalau tadi kan tabel selisih terbagi. Kalau ini tabel selisih. Ada dua macam tabel selisih, yaitu nanti ada tabel selisih maju atau forward difference dan tabel selisih mundur atau backward difference. Karena itu nanti polinom Newton-Gregory ini juga ada dua macam, yaitu ada polinom Newton-Gregory maju dan polinom Newton-Gregory mundur, teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas adalah polinom Newton-Gregory maju. Jadi misalkan tabel selisih maju yang dibentuk dari 5 buah titik. Jadi kalau 5 buah titik mulai dari x0 sampai x4, begitu pula fx, delta f, delta kuadrat f. Jadi di sini modelnya di delta ya. Jadi selisih delta ada delta kuadrat, delta pangkat 3 sampai delta pangkat ke n. Dengan keterangan di sini f0-nya itu sama dengan fx0 sama dengan y0. F1 sama dengan fx1 sama dengan y1 dan seterusnya. Dan untuk delta f0 itu sama dengan f1 min f0 dan seterusnya. Dan untuk delta kuadrat f0 itu sama dengan delta f1 min delta f0. Jadi dia dari sebelumnya ya, yang delta yang pangkatnya 1 dikurangi dengan delta yang f0, jadi yang pangkatnya 1. Begitu pula pada delta seterusnya, seperti di delta 3F0 itu sama dengan delta kuadrat F1 min delta kuadrat F0. Atau dapat dituliskan bentuk umumnya delta pangkat N plus 1 FP sama dengan delta pangkat N FP plus 1 dikurangi delta pangkat N FP dengan N sama dengan 0,1,2 sampai seterusnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada penurunan rumus. Jadi untuk polinom Newton-Gregory maju itu seperti yang Gregory tadi yang polinom Newton, di mana fx1 min x0 itu kan sama dengan fx1 min fx0 per x1 min x0. Di mana di sini fx1 min fx0 ini kita misalkan pada delta fx0 dan x1 min x0 ini kita misalkan sebagai h. Jadi rumusnya nanti adalah delta f0 per 1 faktorial kali h. Jadi faktorial ini tergantung pada derajat dari delta. Jika dia nanti deltanya pangkat 2, maka nanti faktorialnya juga 2, jadi 2 faktorial. Seperti pada yang 3 titik ya. Jadi fx1, x2, x0 nanti juga delta kuadrat f0 per 2 faktorial h pangkat 2.
Atau dapat dituliskan bentuk umumnya untuk fx, xn, sampai dengan x0 ini nanti rumusnya adalah delta pangkat n f0 per n faktorial kali h pangkat n. Dengan demikian, nanti polinom Newton untuk data berjarak sama ini dapat ditulis sebagai berikut. Jadi Pnx ini ditulis fx0 ditambah x sampai seterusnya sampai dengan s0 ya. Atau dengan bentuk umum Pnx sama dengan Pn min 1x ditambah x min x0 kali x min x1 sampai dengan x min x ke n min 1 dikalikan dengan delta pangkat n f0 per n faktorial per kali h pangkat n. Nah, untuk agar kita lebih paham, maka kita langsung ke contoh soal dan pembahasan. Dan untuk contoh soalnya, jadi bentuklah tabel selisih untuk fungsi fx sama dengan 1 per x plus 1 di dalam selang 0,000,0625 dengan hanya 0,125. Jadi yang kita hitung adalah jika f0,300 dengan polinom Newton-Gregory maju derajatnya 3. Jadi pertama kita bentuk dulu nih tabel selisih majunya. Kan karena dia derajatnya 3 dan juga dia tadi hanya 0,125, jadi kita kasih selang dari 0,000 kita tambah 0,125 sampai seterusnya sampai berhenti pada 0,625. fx-nya kita tinggal masukkan dengan dimana fx-nya didefinisikan 1 per x plus 1 dan deltanya tadi juga sudah diberitahu ya rumusnya seperti apa. Nah, ini untuk memperkirakan ini kita ambil selang yang tengah. Karena apa? Ada sebuah istilahnya seperti teorema atau kita ingatlah sebagai suatu kalimat di mana galat interpolasi ini akan minimum jika x-nya atau selang x ini terletak di sekitar pertengahan. Karena itu, dari tabel ini yang kita ambil adalah mulai dari 0,125 sampai dengan 0,5 ya, karena dia berada di pertengahan selang. Jadi yang kita ambil mulai dari 0,125, 0,250, kita ambil hanya 4 buah titik ya, karena dia berderajat 3. Jadi mulai dari x0 sampai dengan x3. Selanjutnya tinggal kita hitung dengan rumusnya, di mana kita hitung dulu x sama dengan x0 plus s kali h-nya, s-nya x min x0 per h, di mana mendapatkan 1,4. Langsung kita ke Pnx-nya. Jadi karena dia derajatnya 3, P3x sama dengan kita gunakan rumus yang tadi sehingga dihasilkan 0,769. Atau dengan cara perbandingan, sebagai perbandingan, jadi nilai sejati dari f0,300 adalah kita masukkan 0,300 ini pada rumus definisi fx. Jadi tadi 1 per x plus 1 kita masukkan 0,300 sehingga dihasilkan 0,769 juga. Nah, untuk tabel selisih ini itu sangat bermanfaat. Jadi untuk menentukan yang pertama derajat polinom interpolasi, yang kedua adalah selang data, dan yang ketiga kita dapat menentukan ketelitian yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita menuju ke polinom interpolasi Newton-Gregory yang mundur ya. Jadi untuk polinom Newton-Gregory mundur ini atau Newton-Gregory backward ini dibentuk dari tabel selisih mundur. Kalau tadi maju, sekarang mundur. Jadi sekarang dari x0 ke x min n. Kalau tadi x positif ya, kalau ini ke negatif, jadi ke min n. Jadi polinom ini sering digunakan pada penghitungan nilai turunan atau derivatif secara numerik. Jadi yang digunakan juga jaraknya sama, mulai dari x0, x min 1 sampai dengan x min n, dimana x nya nanti sama dengan x0 ditambah dengan i kali h. Dan nilai x yang diinterpolasikan ini adalah x sama dengan x0 plus s kali h, dimana s ini merupakan elemen bilangan real. Jadi sebagai contoh, tabel selisih mundur untuk 4 titik seperti berikut ya. Jadi I-nya mulai dari min 3 karena dia 4 titik. Min 3, min 2, min 1, dan 0. Demikian juga xi, fx juga, delta f, jadi dia mundur. Delta f-nya kan kalau yang maju tadi dia penempatannya dari atas. Ini kalau ini dari bawah. Jadi mundur. Dengan keterangan bahwa notasinya juga beda. Kalau maju tadi deltanya tegak, kalau ini kebalik.
karena dia mundur. Jadi untuk rumusnya, rumus umum dari polinom Newton-Gregory ini untuk menginterpolasikan n+1 titik data itu dapat kita rumuskan sebagai Pnx, di mana sigma K sama dengan 0 sama dengan N, S plus K-1 dengan entry yang bawah S, delta pangkat K kali F0. Atau dapat kita definisikan seperti yang ada di bawah, F0 ditambah S kali delta F0 per 1 faktorial sampai dengan S kali S plus 1 kali S plus 2 sama dengan S plus N-1 kali delta pangkat N F0 per N faktorial. Langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasan. Jadi ini contohnya diberikan 4 buah titik data dalam tabel berikut. Jadi titik yang kita hitung adalah F1,72. Jadi ini pertanyaannya ada 2 poin. Yang pertama kita hitung dengan Newton-Gregory maju derajat 3, yang kedua adalah dengan Newton-Gregory mundur derajat 3, di mana jumlah angka bena yang digunakan adalah 7 digit. Tadi kan kita sudah membahas ya untuk bagaimana caranya dengan menggunakan Gregory maju. Maka sekarang yang langsung kita bahas adalah pada Gregory yang mundur. Apakah sama ya hasilnya dengan Gregory maju? Kita lihat. Langsung saja kita ke poin B. Yang B tadi, nah ini ya, itu mundur ya, yang benar. Jadi polinom Newton-Gregory mundur derajat 3. Jadi kita balik mulai dari I-nya karena dia 4 titik, min 3, min 2, min 1, 0. Terus kita masukkan XI-nya juga, fXI dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan, deltanya juga mulai dari bawah. Nah, terus kita rumuskan S-nya, itu sama dengan S min X0 per H ya, terus didapatkan min 2,8. Nah, jika kita lihat ya, kita bandingkan tabelnya dengan yang Gregory maju, dia sebenarnya sama, cuma notasi dan penempatan elemennya saja yang berbeda. Kalau yang maju tadi dari atas, nah kalau yang mundur itu dia dari bawah, yang deltanya. Notasinya juga agak beda ya. Dan ketika kita masukkan di mana F sama dengan Fx-nya itu 1,72, maka didapatkan dengan rumus P3 ya, karena dia N-nya sama dengan 3, derajat 3. Jadi didapatkan 0,3864183. Kita lihat pada hasil Gregory maju. Ya, hampir sama ya. Jadi mungkin perbedaannya terletak pada angka yang berada di paling belakang. Karena 7 angka bena ya, jadi ini sudah diambil 7 angka bena. Selanjutnya kita akan membahas tentang galat interpolasi polinom. Jadi kita misalkan nih ada EX atau error X itu sama dengan Fx min P ke Nx. Jadi sama dengan X min X0 kali X min X1 sampai dengan X min Xn dikalikan dengan Fn plus pangkat N plus 1 kali C per N plus 1 faktorial. Jadi dari rumus di atas, galat polinom interpolasi selain bergantung pada nilai X yang diinterpolasi juga bergantung pada turunan fungsi semula. Jadi tinjau dulu Q ke N plus 1 pada rumus error X, dimana Q N plus 1X sama dengan X min X0 sampai dengan X min Xn. Kalikan semua, sehingga didapatkan grafik dengan 6 titik, X0 sampai X5, dia sama dengan Q N plus 1, sehingga dari grafik di atas kita simpulkan nih, terlihat bahwa yang dari titik data yang XI nilai Q6 XI sama dengan 0 itu, sehingga galatnya juga 0. Kalau dia di tengah maka terlihat minimum, sehingga errornya juga minimum. Tetapi ketika dia titiknya sekitar ujung selang, maka Q6X-nya juga besar, maka errornya nanti juga besar. Bila ukuran selang juga dari X0 sampai X6 semakin besar, maka amplitudo osilasinya atau jaraknya juga meningkat dengan cepat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa galat interpolasi minimum terjadi untuk nilai X di pertengahan selang. Misal di X0 sampai dengan Xn, maka error minimum atau galat minimum berada di X.
Jadi dapat kita ingat bahwa untuk mendapatkan nilai interpolasi minimum, kita pilih pada selang pertengahan yaitu x0 sampai dengan xn, sedemikian sehingga x terletak di tengah ya, di tengah selang tersebut. Nah, ini dapat kita misalkan contoh titik-titik sebagai berikut. Ada tabel di mana ada x dan ada fx. Jadi kita tinjau, di x-nya ada 0,025 sampai 0,225. Jadi ketika kita diminta menghitung f0,160, maka selang yang dapat digunakan agar galat interpolasi f0,160 ini kecil atau minimum, maka kita gunakan yang pertama, bisa kita gunakan dari selang 0,150 sampai dengan 0,175. Nah, karena dia berada di tengah ya. Ini untuk polinom derajat 1, atau di selang 0,125 sampai dengan 0,2 untuk polinom derajat 3. Atau di selang 0,1 sampai dengan 0,225. Jadi untuk polinom derajat 5, seperti itu. Nah, sedemikian yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman paham dan selamat belajar. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.